menanamkan fi qalbihi, di hati anaknya, ta'zima sya'airuddin, mengagungkan syiar-syiar agama. Diingatkan ketika sholat, diingatkan hal yang menurut kita itu kecil tapi ternyata besar di mata Allah. Seperti kalau adzan suruh diem, mau itu ngomong, lihat TV, main HP, bilang adzan. Kenapa? Ta'zim sya'airuddin, memuliakan, mengagungkan syiar agama. Diajak ke masjid, diajak untuk mengamalkan hari-hari ayyamul fadilah, hari-hari yang dimuliakan seperti hari Arafah atau 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban. Tanamkan kepada mereka bagaimana pengagungan kepada syiar agama. Kalau bisa, biasakan untuk kopiah, pakai sarung, baju takwa mulai kecil, karena ini pakaian orang soleh. Adalah musalihin, ini kebiasaan orang-orang soleh. Kemudian ditanamkan bagaimana kemuliaan Allah, kecintaan kepada perbuatan baik, suruh bantu orang. Kalau nanti ketemu sama orang tua suruh salaman. Kalau ketemu sama ustaz datang salaman, minimal berdiri untuk ta'zim kepada mereka yang membawa agama. Dan cinta untuk mengamalkan kebaikan, cinta kepada orang baik, orang-orang soleh, wa yuraghibahu fihi, dikasih anjuran, dikasih keterangan. Kalau salim itu cium pakai hidung, bukan dahi. Salim itu bukan gini, bekharami, sehat. Agama yang begitu kecil. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, bukan golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda, enggak menghormati kepada yang lebih tua. Inna min ijlalillahi ta'ala ikrami syaibatil muslim, termasuk memuliakan Allah, memuliakan orang tua yang muslim. Kita muliakan orang tua karena tuanya, berarti memuliakan Allah. Ada ta'zim sya'airuddin. Wa yuhatsahu alaihi, menganjurkan. Wa yubghidha ilaihi syarra wal amala bihi wa yubghidha ilaihi ahlihi wal amilina bih, membuat kebencian kepada maksiat. Hal yang kecil ditegur, kalau yang kecil berani, apalagi yang besar. Tidak boleh bohong, bohong dimarahi. Ya, karena Abdullah bin Husain bin Thahir pernah ngomong gak enak, terlontar ucapan gak enak, dipanggil sama bibinya, sini iftahaka, buka mulutnya, ambil siwak, ditekan lisannya sampai berdarah. Terus beliau bilang bibinya, ludahkan apa yang di mulutmu itu, diludahkan, ternyata darah. Kata si bibi, itu akibat kalau orang ngomong gak baik. Itu baru di dunia, nanti di akhirat digunting lisannya. Ya papernya kegigit aja sudah keluar air mata, apalagi sampai digunting. Gak berhenti, sampai kapan? Gak ada sampainya. Gunting, balik lagi, gunting lagi, balik lagi, gunting lagi, terus. Tanamkan kepada anak itu seperti itu. Ya, takut kepada agama, takut untuk melanggar syariat Islam. Wa yubghidha ilaihi ahlihi wal amilina bih, juga membuat kebencian kepada maksiat, pelaku maksiat, untuk beramal atau berbuat kemaksiatan. Wa alla yazra'a fi qalbihi hubbad dunya wa syahwatiha, dan jangan menanamkan kepada anak itu cinta duniawi. Ya, jangan menanamkan kepada anak itu syahwat kepada duniawi. Jangan puji bajunya, Masya Allah, bajunya kau ini mahal loh, apa beli 2,5 juta, nyicil lagi. Nah, syahadi biasa. Aku bilang bagus, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, Allah indah,
nggak menerima kecuali yang sama-sama indah. Jangan terus biasakan untuk dikit-dikit cerita fulan ada wani kaya. Apa berharap kau nanti jadi orang kaya? Nah, orientasinya mulai kecil apa? Kaya. Apapun yang kita sampaikan kepada anak merekam. Mau itu anak sendiri ataupun tolabah. Ya. Kalau kita cerita A itu merekam, oh ternyata ini boleh ya. Rasulullah SAW pernah datang kepada sahabat namanya Amir. Amir ini sahabat masih kecil. Nabi berkunjung kepada ibunya. Kemudian si ibu tadi itu ambil pisang. Amir duduk, anaknya itu di kejauhan dan mengatakan, "Ta'al ya Amir, sa'utika." Sini Amir, tak kasih pisang. Kata Rasulullah, "Ya ummah, wahai ibu, apa yang akan kau kasih?" "Al-mauz ya Rasulullah." "Pisang wahai Nabi." Kata Nabi, "Kalau nanti Amir datang memenuhi panggilanmu, tidak kau kasih, maka kau sudah menanamkan cinta bohong kepada si anak." Iya, mulai kecil ini. Jadi kalau mau manggil Amir cuma diiming-imingi, ya datang kepadamu, ternyata yang kau iming-iming gak dikasih. Jadi kau sudah menanamkan kebohongan kepada anak mulai kecil. Jangan salahkan kalau nanti ketika tua sering bohong. Kan sering sekarang ya, dulang anak, terakhir, nanti bilang terakhir lagi. Ya, panggil lagi, sini terakhir, kata anaknya, wallah ya. Tanpa terasa itu menanamkan kebohongan atau kedustaan mulai kecil. Agar daya sudah nggak boleh. Wal mail ila tana'umi biha, atau condong untuk menikmati daripada duniawi. Ya. Kalau untuk menyebutkan merek tanpa takdir boleh. Kan Nabi Abu Bakar Segaf, Abu Bakar itu pernah ajak cucunya masuk ke rumah orang kaya. Masuk ke rumah orang kaya, namanya anak kecil ya, dilihat, gede ini rumah ini, lampunya, hammamnya marmer semuanya, barit dingin, ditutup sama beliau, matanya cucu itu ditutup, dan mengatakan, "Fala tamuddanna ainaika ila ma mata'a bihi azwajan minhum zahabal hayatid dunya linaftinahum fihi." Jangan pernah memandangkan pandangan itu kepada duniawi. Akhirnya kamu pengen. Wala yu'inahu 'ala dzalik, jangan membantu anak untuk hal itu. Justru membantu anak tadi itu untuk kebaikan. Rahimallahu walidan a'ana waladahu 'ala birri. Nabi mengatakan, rahimallahu walidan, semoga Allah merahmati seorang ayah, a'ana waladahu 'ala birri, yang bisa membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Wala yusa'idahu 'alaihi, jangan bantu untuk cinta duniawi. Wala yus'ifahu, tidak menolongnya juga. Fa inna dzalika minal isaati ilaihi, karena itu menanamkan kejelekan kepada si anak. Wal udulu bihi an syakilihi istiqamah, dan membengkokkan anak dari jalannya yang lurus. Wa alaihima, wajib kepada kedua orang tua, ya'muru bis shalah, perintahkan anak untuk sholat. Muru auladakum as-sholata fi sab'i sinin wadribuhu ibna 10 sinin. Perintahkan kepada anakmu sholat itu umur 7 tahun, pukul kalau meninggalkan umur 10 tahun. Syarah hadis ini mengatakan jangan nyuruh pas tahun ke-7, tapi mulai 5 tahun, umur 5 tahun itu sudah ditanamkan bagaimana sholat, ajarkan sholat, waktu adzan diajar. Pas umur 7 tahun diperintah, jadi tahu tata caranya. Tapi kalau nunggu umur 7 baru diajak, nggak tahu. Baru masuk umur 7 tahun dibilang, mulai besok sholat sama abah.
Ya apa sholat Pak? Pokoknya sholat. Tak sholat tak sholat. Berarti dia cari dulu. Sebelum umur 7 tahun, umur 6 tahun minimal diajarkan bagaimana sholat, takbiratul ihram. Wa bima ataka minas shiyam atau minas shaum, atau yang mampu dari puasa, nggak bisa sehari puasa beduk setengah hari. Itu umur 7 tahun, ya itu umur 7 tahun puasa beduk. Ente umurnya muda, fisiknya tua. Kan ada sekarang orang hijrah, tak bisa puasa sehari penuh tidak kuat, belum terbiasa. Sudah setengah hari, umur berapa? 34. Kayak sama kumisnya dan Idza balagha sab'a sinin, ketika sampai umur 7 tahun diperintah puasa, sholat, wa yadribahu ala tarki dzalik, dipukul kalau tinggalkan. Anak-anak yang mukel-mukel ini kumpul tembelingi. Ente sudah umur 10 tahun. Makan apa? Baca berdiri. Siapa? Apa-apa? Lah, Abdur tadi itu mukul kepada anak atau santri. Jadi pukulan anak dari orang tuanya, orang tua mukul anak, guru mukul murid, suami mukul istri, itu ada syaratnya. Laha syurutun inda Syafi'i boleh. Menurut kata Imam Syafi'i itu boleh dengan 8 syarat. Dengan 8 syarat. 1, alla yakuna syai'un yajrah, jangan sampai melukai. Ya. Jangan sampai melukai, apalagi pakai alat pukul pakai balok. Kejadian. Alhamdulillah pondok pesantren mungkin ustadznya psikopat. Kalau psikopat itu tidak bisa lihat orang tenang, diantemi. Akhirnya apa? Sakit. Ketika sakit masuk rumah sakit 3 hari meninggal. Siapa yang disalahkan? Tak boleh untuk melukai. Wa alla yuksiral azma, jangan sampai matahkan tulang. Karena belajar Muay Thai diantemi. Ini loh tendangan putar balik ini. Sebut apa? Ada baru tarbiyah, ini bukan tarbiyah, ini syahwat. Nah, ini sudah masuk syahwat. Tak boleh. Ente juga tidak boleh bullying, perundungan tidak boleh di pondok. Kosak-kosakan, ulang tahun, dilamar telur, balul, telur digoreng dimakan, nanti dibuang ke sumur, dawa, raksi, apanya yang raksi? Itu balul raksi. Maka ada majnun dulu, yang ketawa juga sama majnunnya. Orang ulang tahun dari itu, orang dirayakan dengan sholawat, bolehlah tasyakuran. Orang ulang tahun itu nambah umur apa mengurangi umur? Nambah umur apa mengurangi umur? Bertambah umurnya, nambah umurnya. Tidak ada umur nambah, umur 60 tahun, 70 tahun yang ada mengurangi umur. Dapat umur apa hilang umur? Ulang tahun itu dapat umur apa hilang umurnya? Hilang. Orang kalau waras hilang itu sedih, waras. Kalau dapat senang, datang senyum. Ngapa ya? Kiriman dari apa? Waras. Iya kan? Sudah mencucu. Apa? Dimarahi sama Ustaz. Waras kan? Ya. Senyum-senyum. Apa sih? Sepeda hilang. Ada nggak waras? Umur hilang, tepuk tangan. Panjang umurnya. Ada nggak waras? Nauzubillah min dzalik. Kemudian alla ayyan fa'ad darbu wa yufid. Kalaupun harus mukul, dikira-kirakan. Kalau memang pukulan itu manfaat, pukul. Kalau tidak usah.
Yes. Ya, kalau memang manfaat buat anak tersebut dengan dipukul, pukul. Karena memang ada mungkin keluarga militer atau apa sudah nggak mau nasihat, dipukul, ditakzir, apa-apa. Tapi kalau belum dinasihati main pukul, preman, nasihati dulu. Dalam Al-Quran buat istri saja pertama kasih nasihat, gak bisa ranjang, gak bisa baru dipukul. Kalau misalkan ketika dipukul tidak berubah, jangan dipukul, dikeluarkan aja lebih enak. Itu bukan samsak hidup. Enggak. Wa alla yahsulul maksud bil tahdid wa takhwif. Syarat keempat adalah tidak tercapai kalau dia contoh. Awas lo ya, gitu lagi, awas lo ya. Makanya beling. Apa urusan? Awas apa? Nah gini gak apa-apa dipukul. Ya enggak? Percuma diancam. Sekali lagi dikeluarkan, gak apa-apa keluarkan. Nantang malah, ya mungkin perlu dipukul. Tapi dengan syarat-syarat tadi itu jangan sampai patahkan tulang, keluarkan darah. Teman-teman ustadz diangkat anak pondok dilempar ke UFC. Ada psikopat ya. Yang kelima, alla yakuna darbu fil wajhi, enggak boleh mukul di wajah, haram. Di wajah enggak boleh. Karena wajah ini dikatakan wajah li'annahu mahallal muwajahah, tempat kita berhadapan-hadapan wajah. Orang aja kalau mau pakai air kemudian ada penyakit di wajah, sekiranya pakai air bisa berbekas jadi jelek wajahnya, yubihu tayammum, boleh tayammum. Dari sangatnya Islam menjaga wajah itu. Abu nempelin itu tidak boleh kepada anak, istri, tolaba, nggak boleh. Termasuk daripada larangan. Alla yakuna fi makan, yang keenam, nggak boleh di tempat yang mematikan. Qasadr, dada. Wal farj, kemaluan. Wad dimar, otak. Guyonan, kepala nggak boleh. Kalau ada yang ngeplak kepalanya, balesan. Islam itu ngajari di fikih namanya bab daf'us so'il, bab bela diri. Kalau main fisik, gangguan itu kan ada dua, ada gangguan fisik, ada gangguan batin, ada gangguan zahir, gangguan batin. Batin ini cuma caci maki. Di sini boleh sabar. Ngomongin, medit, main, biarin. Mancing kemprung, biarin. Karena nggak berkurang. Itu berkurang ya ketika dicaci terus tiba-tiba hidungnya hilang. Nah, dicaci anak kuping hilang, ada. Tapi lihat fisik, sudah mulai main fisik, gimana? Balas, keplak, sabar ya. Ada mau sabar dulu ya. Balasan. Dan ada marotipnya di bab fikih itu. Kalau bisa pertama asyiyah, teriak. Gak bisa teriak, baru tahdir. Jangan lo ya, jangan diserang lo ya. Nanti karena serang balik, kewalahan lo inti. Tetap mau menyerang. Baru istighotah, minta bantuan. Bukan istighotah, dikira nyambung. Setelah itu baru tetap minta tolong, teriak gak bisa, tetap mau nyerang, baru ada motifnya, pakai kayu, terakhir pakai pedang. Ya, baru. Kalaupun ini sudah mendesak, pakai langsung pedang, boleh. Yang nyerang sampai terbunuh, nggak wajib kisos, nggak dosa. Kan babnya jelas, barang siapa yang diserang dirinya, keluarganya, anaknya, harimnya. Harim itu istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi diserang, termasuk juga menjarah hartanya, daf'us so'il, bela diri. Dikeplai menang, plak, sabar, ada balon.
Takut, Ustaz. Takut itu kan gini, perasaan sesuatu jelek terjadi yang akan datang dan belum tentu terjadi, itu takut. Anak kalau mukul balas pasti 2 kali lipat balasnya. Kalau memang terkena 2 kali lipat, ada enggak? Kadang ketika ada orang yang berani besarnya lagi, sini itu lebih besar, takut dia. Apalagi saya kebanyakan kakek bacot, mana itu ada penakut, ada mana itu tukang besar takutku, siapa cilik, bukannya sama besar. Di pondok dulu ada satu orang datang bawa cangkul, bawa buku. Tanya mau mondok, mana bukunya? Mau khidmat, tak boleh di sini, harus mondok. Tak apa pakai cangkul. Akhirnya diozah. Jadi perundungan atau bullying mulai dulu sudah ada. Karena gak kuat ngomong. Anak ini dihozah di sini. Orang-orang nggak tahu bagaimana bengisnya. Anak pernah bunuh orang. Aduh, bunuh orang. Bunuh kucing nggak berani, bunuh orang. Jadi takut anak. Akhirnya anak samperin. Ya sih, kok bisa bunuh orang? Gimana itu? Wah, bunuh orang ya. Gini Ustaz. Jadi waktu itu anak sepeda motor, ada orang yang ngeremetin, kepepet juga, jatuh kecelakaan, mati. Ya bukan bunuh namanya, jatuh sendiri, anaknya dibunuh. Kan berkat anak, ya bukan berkat, itu memang kecelakaan. Kemudian ayyakuna lil maslahati walad, kalaupun mukul itu untuk kemaslahatan si anak, tidak untuk kemaslahatan ayahnya, tidak untuk pencitraan, ya. Kemaslahatan siapa? Anak, bukan kemaslahatan orang lain. Yang terakhir, ayyakuna ba'da tamyiz, boleh dipukul setelah tamyiz. Di bawah tamyiz nggak boleh. Kenapa? Karena ngerekam. Pertama juga fisiknya masih lemah, kedua ngerekam dia, direkam. Alhamdulillah. Kembali ke kitab wa yamna'ahu min qurna'i su wa khulaqa'i syarr. Kedua orang tua mencegah anak tadi itu dari berteman dengan yang tidak baik, bercampur dengan orang-orang yang melanggar. Innal qarina bil muqarini yaqtadi, kata ulama, anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi, innal qarina bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i, kepada seseorang, la tas'al, jangan tanya wataknya dia kayak apa namanya. Wasa'an qarinihi, tanya sahibnya siapa, pasti gak jauh beda. Anak yang biasa malas di pondok, temennya mesti sama-sama malas. Ya, kalaupun yang malas berteman sama yang pintar, kemungkinan dua, imam mau berubah, imam ada maksud. Ya, orang pintar temennya mesti pintar. Ya mungkin innal qarina bil muqarini yang tadi. Wa manil ghalib alaihi al-fudul wal ghaflah, diajarkan jangan terlalu fudul, lalai. Fudul fil kalam, fudul fil ta'am, makan sembarang kali. Kalau ngomong gak mandek, mulai A sampai B, semua tahu. Orang ngomong A, ikut ngomong A, pernah. Ngomong A tahu yang kecelakaan, anak pernah. Pokoknya pernah semua, hidup dia pernah semua. Anak tahu ya, belum pernah ke Papua. Anak pernah ke Papua. Ada mimpi. Nah gini jangan. Orang itu bisa diterima sama orang karena husnul muamalah. Kalau muamalah baik. Kalau ada orang ngeluh ditambah ngeluh, orang gak suka. Oh ya, belum kiriman. Bodoh. Males pun ngeluh sama ente, males. Dengerin dulu, ya sabar. Mungkin besok berasal. Lalu cerita semua ada. Yang bagus semua sama orang. Jangan pedot omongan orang. Jangan fudul. Ke Anur ada kecelakaan. Sopo. Itu sudah lain.
Kalau kecelakaan ngapain? Nanti mau bantu? Apa mau selfie? Kecelakaan terjadi di depan metro. Setelah lewat dan kecelakaan, Allah bina ya selesai. Jangan lihat ke dalam rumahnya orang. Salah. Wakar sakinah. Lihat jam berapa ya? Bingung. Fudul ada. Fudul orang biasa kerja di Fudul Pos. Fudul Pos ini korannya jamaah tiap hari khabar-khabar terbaru. Tahu nggak fulan? Ini jangan beli sarung, beli sewek. Ada hari bukan rijal. Min saghirin aw kabir wa yazida fi ta'hudihi, tambah perhatiannya, wa husnun nazar alaihi, tambahkan perhatiannya bagaimana anak ini perkembangannya. Mahma dhahara fihi ma khairu tamyiz, selama sudah tampak darinya waktu-waktu dia tamyiz. Ayyakula wahda wa yashrab wahda wa yastanji wahda. Tamyiz itu apa? Anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, bisa cebok sendiri. Sudah tampak seperti itu, tambahi perhatian kita di dalam pendidikan. Mana hina walidun waladahu khairun min adabil hasan. Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anak seperti mendidik yang baik. HP bukan pemberian yang baik, sepeda motor bukan pemberian yang baik, akhlak yang baik itu yang bagus. Wala yadahu yaqul wa yaf'al illa al-mali' al-mustahsan. Jangan ditinggal anak itu berbuat, berucap kecuali dengan yang baik. Gimana caranya? Orang tua jadi kedua. Apa kata Imam Ar-Rifai? Imam Ar-Rifai beliau mengatakan, istaqim bi nafsik yastaqim bika ghairuk. Istaqim bi nafsik yastaqimu bika ghairuk. Istaqim bi nafsik yastaqim bika ghairuk. Kaifa yastaqimu dhillu wa 'abduhu a'waju. Kata beliau, kau yang lurus dulu, yang lain belakang kamu akan lurus. Bagaimana bayangan bisa lurus kalau tangkainya bengkok? Gak mungkin. Tangkai bengkok, bayangannya bengkok. Tangkainya lurus, bayangan lurus. Loh, bayangan ini anak istri kita. Zillada kullu ma yab'alina, orang yang ikut sama kita murid, nyuruh anaknya suruh sholat subuh ya ke masjid ya. Abang, wah apa tuh misalnya masjid apa mulai kecil tuh misalnya, iya mantu saya nyapa apa kan mau iya. Abang subuh 8:30, tanyain sama anaknya, subuh jam berapa kok? 4:30. Kok dapat? Kok udah jam 4? Iya ke babas. Kau ini. Apa? 8:30. Apa lain? Apa ini khususon dari Allah Ta'ala. Lihat ada yang nggak sholat dari gerbang. Katanya Ustaz kalau nggak sholat umur 10 tahun suruh pukul. Siapa yang ngomong? Ustaz. Bilang sama Ustaznya kalau umur 10 tahun dipukul. Apa sudah umur 50 tahun? Ya, tidak usah dipukul. Disihir aja disembelih. Oke. Dulu anaknya suruh kerudung rapat, ibunya kerudung separuh, campurnya diketok pirang lagi. Tak bisa. Tidak akan lahir atau terdidik anak menjadi hafidhul Quran kalau ibunya suka TikTok. Tidak ada streaming gini toh, ada musim sekarang. Ayo terus kapal pesiar lumayan 200.000 terus ini toh. Subhanallah, syukur ya, syukur.
punya anak ini pakai uang seperti itu, anak yang jadi menghafal Quran, mustahil. Orang menjadi anak yang menghafal Quran, ibunya tiap malam doa, bukan live streaming doanya, terus. Sekarang ya Allah, ngaji Quran streaming. Iya. Kalau taklim pokoknya kalau memang untuk nasar dakwah boleh. Tapi kalau untuk ngambil keuntungan di sini ada mau ikhlas, terutama perempuan, dijauhilah begitu. Tidak harus validasi, harus tahu orang ustaz dan orang-orang soleha dulu nggak perlu validasi. Terus wa yaqa'u nash'uhu 'ala dzalik, agar dia tumbuh menjadi orang baik, wa yurasikh fihi ta'udul 'adatil hasanah, lalu mendalam, meresap kebaikan-kebaikan melalui kebiasaan, maka akan terbiasa kebaikan-kebaikan yang baik. Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam beliau mengatakan, al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu idza nasakhat, idza rasakhat, apa rasakhat? Sudah mendarah daging. Nasakhat bisa mengganti kebiasaan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kebiasaannya apa? Jelek. Terus diganti dengan yang baik sampai rasakhat. Yang jelek-jelek tadi itu bisa terhapus. Begitu juga kebaikan. Terbiasa baik, terus kebiasaan jelek sampai menancap, yang baik terhapus. Kata beliau, kapan rasa khotil ada menjadi tertanam, tertancap kebiasaan itu hingga menghapus kebiasaan sebelumnya? Gak lama, berapa? 40 hari, arba'in yawman. Jadi kalau ente mau merubah kebiasaan yang jelek jadi baik, coba istiqomah 40 hari berubah. Di dalam kitab Muntakhobatin Nafais, ya, ada kisah satu orang perempuan solehah punya suami imam masjid. Perempuan solehah ini disukai sama tetangganya sampai dipinang untuk menikah. Kata perempuan, gila kamu ini, anak suaminya orang. Apa kan mengungkapkan cinta kan tidak harus memiliki. Sudah, harap-harap tak usah love sudah. Bilang sama suaminya bilang, tidak apa-apa, kalau mau suruh sholat di belakang saya 40 kali subuh. Bisa 40 kali saya cerai istri dan nikah sama dia. Kata istrinya, jangan mas, kalau tuh saya bukan barang tawar, kalau tuh saya tahu cinta kita sampai di sini. Subhanallah, ditawarkan suruh sholat sama suami saya 40 subuh. Kalau kamu istiqomah 50 hari kan. Kalau kamu istiqomah silahkan. Kalau mau melamar saya, kata Jiron itu 40 dong. Merhaba. Teman-teman beliau di Virok loh. Anak sudah fokus dari subuh, anak bakal tidur di masjid loh ini. Ya, coba 1, 2. Setiap suaminya mau takbir dilihat. Kalau ya ada, terus 4, 5, seminggu, 2 minggu, sampai hari ke-39, sampai hari ke-40. Ketika ke hari 40, komat, suaminya dibilang, terakhir loh ya, hari ini loh ya, selesai. Iya, karena orang yang termasuk bil kalam. Temenan beliau, iya, sudah sholat. Subhanallah, fa'alhamdulillah, Allah kasih ilham. Ini Allah di sujud terakhir dirinya ngomong, waihat, celaka ini. Sholat bukan karena Allah, karena perempuan. Bukan perempuan yang merdeka, yang bebas, perempuan istrinya orang lagi. Maaf, ini sangat jelek ternyata ini. Sholat di belakangnya tidak tepat, lebih afdal daripada ini. Ini mau apa? Kalau suatu saat itu istri ini digituin, mau ini perang sama dirinya sampai sujudnya lebih lama.
Ketika salam belum selesai sujud nangis minta maaf. Maaf, saya salah niat. Tak boleh sholat karena perempuan seperti tidak boleh. Ada tuh kita wasakhat nasakhat. Itu dulu. Kalau sekarang ada mi'ah yom lagi gitu ya. Waliyahzubillah. Fa'idayasar alihil amal bidzalika fi kibari, maka menjadi mudah dia mengamalkan kebaikan ketika masa tuanya. Fa innal khaira adatun, yang namanya kebaikan itu kebiasaan. Wa aktsir wallahi fi hadzal hin min hadzal umur, maka perbanyak tugas-tugas hal semacam ini di umur yang kedua tadi ini. Yata'allaqul qiyam biha bil aba'i wal awliya, tapi yang bisa mengatur semuanya adalah orang tua dan walinya si anak. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita ma'unah untuk bisa mengamalkan apa yang ditulis beliau. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.